Semua pada pengen ke Indonesia. Karena apa? Surga dunia Indonesia. Maka kita harus jaga negeri kita. Jangan sampai diambil sama orang-orang yang pengen merebut negeri kita. Umat Islam harus menjaga negerinya. Dan ini negara yang paling enak. Semua orang pada pengen tinggal di sini, Indonesia. Sebelum kita melanjutkan kajian kuliah subuh, maka sama-sama kita ikuti pembacaan salawat dustur yang akan disampaikan oleh Karam Ustadz Insinyur Y. Ahmad Hamsin dan dilanjutkan dengan kajian Nasaihul Ibad. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa adin wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa asrafi ubadik as'adil arabi wal ajam wa imamit tayyibata wal haram wa tarjumani bilisanil qidam ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبيرا وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفحر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين.
wa dzalika bi anta amala bi fikrihi wa tadabburi bi aqlihi anna Allah khalaqahu min nutfatin fir rahim faja'alaha 'alaqatan thumma mudghatan thumma khalaqa minha lahman wa 'azman wa 'uruqan wa a'saban wa syaqqa laha sam'an wa basaran wa a'dha'an thumma sahhala al-khuruja lil janini min batni ummihi wa alhamahu irtida'al hadi wa ja'alahu fi awwalil amri bila asnanin thumma anbata lahul asnan thumma asqataha wa asalaha 'inda sab'i sininin thumma a'adaha maratan ukhra. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pengurus Masjid Jami' Al-Wiqayah, di antaranya Ustaz Haji Nurjaya Kusuma, Ustaz Haji Ahmadi, Ustaz Mursidin, Ustaz Herlambang, Bapak Haji Ngadiatno, Bapak Ustaz Haji Imam Wahyudi, Insinyur Khamsin, orang tua kita Bapak Haji Nasir, Bapak Muhammad Haji Husin, Ustaz Haji Khairuddin, Ustaz Haji Muhammad Hashim, Bapak Ustaz Haji Madinah, Ustaz Haji Ahmad Yusuf, Ustaz Haji Mehmet, dan para asatid lainnya, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan izin Allah kita bisa hadir kembali di majelis taklim kita ini. Mudah-mudahan niat dan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, kemudian Allah ilhamkan sesudah lahir, kemudian Allah ilhamkan kita menyusu kepada ibu kita. Ya, ketika saatnya bayi lahir, meskipun palanya ada di atas, kalau Allah bilang keluar, maka dia akan turun. Maka lahirlah itu bayi. Ketika lahir, Allah ilhamkan bayi itu untuk menyusu kepada ibunya. Siapa yang ngajarin? Dia tahu tuh, diisep-isep. Ya, siapa yang ngajarin tuh? Mencot-mencotnya. Allah yang mengilhamkan. Ya. Nah, sesudah itu Allah jadikan pertama dia bina asnanin. Bayi yang lahir umumnya tidak memiliki gigi. Belum ada giginya. Thumma anbata lahul asnanu. Kemudian giginya tumbuh. Ya, dengan perjalanan waktu giginya tumbuh. 1, 2, 3 terus gitu. Thumma asqataha wa asalaha 'inda sab'i sinin. Kemudian ketika sampai umur 7 tahun, giginya pada copot lagi. Ya, kita udah ngerasain semua kan? Ya, gigi pada copot. Nah, sesudah itu, summa a'adaha maratan ukhra. Kemudian Allah tumbuhkan lagi gigi. Terus tuh sampai permanen. Ya, semua anak kecil ya awalnya nggak punya gigi. Coba andai kata punya gigi waktu netek, serem juga kan? Masih merem, digigit bisa putus itu. Ya. Tapi Allah jadikan belum punya gigi, masih ompong. Nah itu masih lama tumbuhnya. Beberapa tahun baru tumbuh tuh 1. Ya, ketika tumbuh gigi kita girang. Ya. Tumbuh lagi, tumbuh lagi, tumbuh lagi. Nah sesudah 7 tahun pada copot lagi tuh giginya. Ketika giginya copot, tumbuh lagi gigi baru, ya. Makanya kalau gigi copot itu sebenarnya bagus, ya, karena gigi yang pertama
gigi susu, maksudnya gigi masih baru. Gigi yang kedua baru udah tuh kuat, ya. Baik. Jadi itu semuanya yang membuat Allah. Ya. Allah yang menjadikan dia punya gigi. Wa ja'alallahu ta'ala ahwalal 'abdi mutaghayyiratan. Kemudian Allah jadikan keadaan seorang manusia berubah min sughrin ila kibrin, dari kecil sampai besar, ya. Kita lihatlah, ya. Kalau kita punya adik yang masih bayi, atau kita lihat bayi masih kecil, perkembangannya cepat, ya. Dari bayi itu cepat sekali berkembang. Tapi kalau model kita ini nggak berkembang lagi, ya. Udah mandek, udah, ya. Tapi kalau bayi cepat banget dah, nggak terasa. Oh, udah gede banget, ya. Pertambahan berat badannya itu harus bertambah. Ya, bayi harus bertambah. Kalau nggak bertambah, bawa ke dokter, pasti ada penyakit. Ya, jadi patokannya itu kalau ke dokter kan bayi ditimbang, kan? Ditimbang. Nah, nanti 2 bulan lagi datang ditimbang lagi. Kalau ada kenaikan, berarti bagus. Tapi kalau nggak naik-naik, nah itu berarti ada penyakit tuh. Nanti dikasih vitamin supaya badannya naik. Ya. Itu kalau masih kecil. Kalau udah gede begini, jangan minta naik badan. Ya. Ya. Kata dokter yang bagusnya itu kurus. Kurus lah, paling bagus lah. Ya. Di dokter mau muji. Ya. Kenapa? Karena kalau gembrot itu gudangnya penyakit. Justru zaman sekarang orang gemuk itu bukannya makmur, orang stres. Nah, kalau dulu kurus stres, sekarang stres gemuk. Karena makan mulu. Pusing dikit makan, ada gemuk badannya. Nah, jadi itu ya Allah bikin, masya Allah, manusia berubah, ya, dari kecil, dari nggak ngelihat sampai ngelihat, dari nggak tahu sampai tahu, terus berkembang sampai dia gede. Udah gede balik lagi seperti bayi lagi. Itu semua dah, perhatiin dah, ya. Waktu kita lahir, ya, dibungkus, namanya diapain tuh? Dibedong. Ntar kita udah tua, dibedong juga. Ya, kita berak masih kecil, di tempat tidur, kencing di situ, dicebok. Entar udah tua, begitu juga. Persis lah. Ya, kita berak di tempat tidur, kencing di tempat tidur, diurusin. Ya. Lama-lama kita nggak kenal orang. Waktu bayi kan kita nggak kenal, kan? Siapa yang ngurusin kita, siapa yang mandiin kita. Entah kalau kita udah tua, ya udah sakit-sakitan, begitu juga. Kita lupa, pikun. Ini siapa nih? Ya, bininya aja di kelubaan. Ya. Ini siapa ini perempuan ada di sini? Kata bininya, ini binimu. Oh bukan, gua nggak punya bini. Anda pikun. Itu. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi. Barang siapa yang kami beri umur panjang, kami balikkan lagi bentuknya ke asal. Ke asalnya nggak tahu. Nanti balik lagi nggak tahu. Ilmu sebentar, hafalan kita sebentar. Suatu saat datang di mana kita lupa. Nah, kalau udah terlalu parah, pikun. Itu, ya. Makanya sebelum pikun mati dah. Ya. 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 Nggak enak kan, ya, orang omongin, ya, si Anu tuh berak nggak tahu aja. Ya, jelek orang ngomong, dah pikun tuh, dah pikun. Ya, itu, ya. Nah, kita minta supaya jangan sampai akhir hayat kita pikun. Ya. Kalau memang pikun juga mati aja dah, ya. Lebih enak. Ya. Karena mati itu kata Nabi istirahat. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Ya Allah, jadikanlah kematian itu sebagai istirahat bagiku dari semua kejahatan yang ada di dunia. Enaklah kita istirahat. Nggak mandi, ya, nggak ngurusin istri, nggak ngurusin anak, nggak ngurusin kontrakan, istirahat, ya. Tapi kalau kita hidup pusing, ya, banyak problem, ya.
Itu dalam Islam tuh begitu, ya. Nah, jadi kita perhatiin keadaan kita ini, ya, dari kecil berubah sampai puncaknya, ya, umur 40 tahun tuh masa-masa kita sedang berjaya. Dari kecil sampai 40. Tapi kalau sudah sampai 40, nah mulai tuh. Mulai penyakit pada datang. Ya, makanya kata Nabi, hati-hati kalau sampai udah 40. Ini ada nggak yang udah 40? Haji Makmun udah 40. Lebih. Nah, yang belum sampai 40 nikmati. Tapi kalau sampai 40 tahun ke atas, hati-hati. Yang 50 apalagi. Yang 60 apalagi. Yang 70 apalagi. Mengapa? Semuanya berkurang. Gigi pada hilang, ya. Makanya kalau tua itu yang nggak enak, yang paling nggak enak kalau tua nggak punya gigi. Mau makan kerupuk, makan kacang nggak bisa. Kalau masih muda itu masih enak. Tapi kalau udah tua, udah nggak ada enaknya lah. Tidur juga nggak nyenyak. Ya. Orang tua biasa tidurnya sejam bangun lagi. Tapi kalau masih muda, paling enak tidur. Masya Allah. Saya waktu di pesantren Gontor, itu kalau libur dari pesantren sudah niat, ntar mau pulang mau tidur aja lah. Paling enak tidur itu. Ya. Ya. Sampai rumah tidur aja lah tuh. Ya. Saking enaknya. Tapi kalau udah tua begini nih, udah nggak ada nyenyaknya tidur. Ya. Bangun lagi. Ya. Mau tidur sama bini udah payah juga. Ya. Itu sunnatullah. Ya, semua berkurang. Akhirnya mati. Ya. Itu min syababin ila haramin. Dari masa muda terus akhirnya tua. Nah, setelah tua lemas semuanya. Ya, fisik kita yang tadinya gagah lama-lama lemah nggak? Lemah semua. Mata, kuping, semua, mulut, ya, kaki, tangan yang dulunya gagah lama-lama hilang, habis begitu. Kecantikan, kegantengan habis semua. Dan itu akan dirasakan oleh semua manusia. Nggak ada yang abadi. Ya, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Yang ada pada dirimu kan habis. Ya, kesehatan habis, pasti kita bakal sakit. Kekuatan fisik habis, pasti kita bakal lemah. Ilmu kita bakal habis, pasti kita bakal lupa. Kenikmatan dunia habis, sampai jabatan pun habis nggak? Habis. Ya, presiden sebentar. Ya. Sebentar tuh bagi dia, kalau bagi kita lama. Ya. Bagi dia sebentar. Ya. Baru dilantik aja udah mikirin buat 5 tahun lagi. Ya. Baru dilantik, pikirannya udah buat 5 tahun lagi. Jadi Kapolri sebentar, 2 tahun, setahun. Habis itu pensiun dah. Ya. Jadi orang biasa. Ya. Setinggi-tingginya pangkat jenderal, kalau udah pensiun, jadi rakyat biasa. Ya. Nggak punya kekuasaan. Itu. Jadi apa yang dibanggain? Banggalah kalau kita bisa berbuat baik. Cakap nggak tuh? Mumpung kita masih sehat, mumpung ada umur, mumpung kita masih mampu, mumpung masih kaya, segera. Jangan sampai udah sakit baru pengen ngaji. Coba lihat tuh. Ya. Kita tengokin, Ustaz doain Ustaz biar bisa ngaji. Udah baik jika gak datang. Ya. Itu. Ya. Baru udah terasa lagi sehat, buru-buru. Apa yang bisa kita kerjain? Kenapa? Waktu begitu cepat nggak terasa. Penyakit kita nggak tahu, begitu cepat datangnya. Tiba-tiba langsung aja sakit. Lagi diare, tiba-tiba jatuh. Ada nggak yang begitu? Ada. Itu lagi ngomong, tiba-tiba petot mulutnya. Itu. Segera. Ya, jangan pakai entar-entar. Jadi akan terjadi perubahan dari masa muda ke masa tua.
biar dioperasi juga. Ya, karena kata Nabi, kullu da'in lahu dawaun illal haram. Semua penyakit ada obatnya kecuali penyakit tua. Nggak ada obatnya. Ya, kalau penyakit tua ada obatnya, konglomerat muda terus. Ya. Tapi banyak orang miskin pada kuat-kuat, konglomeratnya dari leor-leor. Ya. Duitnya banyak, tapi udah nggak boleh makan durian, nggak boleh kawin lagi karena jantungnya udah payah. Yang miskin duit kagak, nggak ada pantangan, makan durian boleh, kawin lagi boleh, cuman duitnya kagak ada. Ya. Jadi semua akan kembali nih, kita semua akan menjadi haram tua. Min sihatin ila sukmin, dari sehat akan menjadi sakit. Sekarang nih kita sehat, bisa saja akan datang kita sakit macam-macam. Ya. Tapi sumbernya penyakit itu kata Nabi, al-ma'idatu baitud da'i. Perut sumbernya penyakit. Semua penyakit sumbernya di perut. Makanya orang kalau stres pasti sakit perut, pengen berak. Ya. Coba anak kecil kalau takut pasti pengen berak. Ya. Stres itu yang menyebabkan penyakit mah. Lambung itu termasuk stres. Bukan dari sebab makanan aja, pikiran juga berpengaruh. Ya. Pikiran itu paling utama. Nanti kalau dalam Al-Quran perintahnya kulu wasrobu wala tusrifu, makan minum jangan berlebihan, gak ada pantangan, asal yang halal makan minum tapi tahu diri. Tapi penyakit stres itu andilnya sangat besar, bukan sebab makan, bukan sebab minum, pikiran. Makanya nih kita ngaji santai aja, jangan terlalu tegang. Ya. Pulang ngaji darahnya naik, masya Allah. Harusnya majlis taklim menjadi hiburan. Karena kata Nabi, kalau kamu berjalan, kemudian kamu lihat ada taman surga, mampir. Ini taman surga. Ya, jangan pas pengajian stres lagi, wah ngaji lagi. Seminggu stres. Ya. Ya, jadi biasa aja, santai aja. Ya, kalau kita bisa ngaji kita datang, nggak bisa ya nggak apa-apa. Ya. Jadi penyakit itu sumbernya al-ma'idah, perut. Nah, kalau perut kita kosong, sehat kita. Ya, kalau kita stres, kembali ke perut. Mah, apa itu? Termasuk lambung. Itu semua penyakit sumbernya di lambung. Kalau sudah kena lambung, dia akan merembet ke jantung, ke paru, ke suara. Mengapa? Karena dia menekan. Jadi napas pun pendek, nggak sampai. Ya, itu sebabnya lambung. Semua penyakit yang dicek pertama lambungnya. Kalau lambungnya baik, semuanya baik. Gitu. Kalau orang dulu bilang namanya serawan usus. Obatnya kunyit. Minum kunyit itu. Nah, kunyit orang baru beranak makan kunyit. Jadi perutnya yang tadinya luka jadi cepat baik, ya. Jadi begitulah semuanya akan mengalami penyakit. Wa ja'alal 'abda kulla yaumin yanamu wa yastaqilu. Dan Allah jadikan seorang hamba dia setiap harinya tidur dan bangun. Itu Allah yang jadikan. Ya, tidur itu nikmat. Ya, kalau Imam Ghazali mengatakan tidur itu maksimumnya 8 jam. Imam Ghazali, masya Allah, yang pengarang kitab Ulumuddin itu mengatakan supaya tidur 8 jam, jangan kurang. Karena kalau kurang tidur menyebabkan fisik kita jadi lemah. Di antaranya kena gula. Nah, penyakit gula itu sebabnya karena suka begadang, kurang tidur.
Ya, bukan sebab makan yang manis-manis, bukan. Sebab kurang tidur. Ya. Karena ini kita supaya banyakin tidur. Ya. Pak Haji Madali tuh kalau duduk dikit dia merem 5 menit aja nyenyak, cukup. Ya. Jadi supaya jangan kita banyak begadang. Ya. Kalau kita kurang tidur, tombokin apa namanya itu, dirapel. Harus tidur. Karena tubuh itu harus tidur. Karena kata Nabi, inna li badanika alaika haqqon. Badanmu punya hak, makan, minum, istirahat. Wa inna li ainaika alaika haqqon. Matamu punya hak, yaitu tidur. Tidur ini, ya. Masih muda pada begadang, iya bang, enak, entar udah tua. Ya, tidur. Ya, tidur itu sebenarnya bukan banyaknya, tapi nyenyaknya. Ya. Nah, makanya kalau kita tidur terus mudah merem, mudah nyenyak tidur, sehat. Itu patokannya. Ntar malam cobain lah. Jadi kita taruh kepala kita di bantal, 5 menit kemudian langsung tidur, nggak usah ke dokter, sehat. Tapi kalau udah tidur 2 jam masih melek aja, nah itu berarti ada masalah itu. Itu patokannya tidur. Masya Allah. Ya. Allah yang menjadikan seseorang tidur, kemudian dia bangun. Makanya setiap kita mau tidur kan kita baca doa kan, Bismikallahumma ahya wa amut. Nanti ketika kita bangun kita bilang alhamdulillah alladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah hidup lagi. Begitu. Tiap malam tuh kita begitu. Tidur, bangun. Allah yang menjadikannya. Nah, kalau kita nggak bisa tidur, nah itu udah bahaya ya. Penyakit paling bahaya nggak bisa tidur. Makanya banyak dijual obat tidur. Supaya apa? Supaya bisa tidur. Dengan sebab tidur, otak kita jadi istirahat. Ya, karena banyak organ-organ kita itu dia istirahatnya malam hari. Kalau malam kita begadang, organ kita jadi ikut begadang. Nah, lama-lama ambruk gitu. Ya, jantung, paru, ginjal semua ambruk. Nah, jadi mereka ini anggota badan kita perlu istirahat juga. Itu yang kata Nabi itu. Badanmu punya hak, ya, matamu punya hak. Jadi supaya istirahat seimbang. Ya, jangan terlalu diporos. Ya. Kesuksesan dunia bagus. Tapi kalau menimbulkan korban, yaitu berupa penyakit, buat apaan? Ya, jabatan tinggi direktur, duit banyak, tapi kena penyakit gula, buat apa? Ya? Sukses. Nah, saya berapa kali ceramah di kantor, direkturnya itu dikenalin, nih Pak, nih Ustaz, ini direktur ini. Kita salaman, tangannya kecil-kecil. Kita giniin bunyi kretek-kretek. Gitu. Ya Allah, direktur, ya, duitnya banyak, tapi fisiknya habis. Kata orang situ, orang-orang kantor, Pak direktur itu kena gula. Ya Allah, buat apaan? Buat apaan sukses, tapi akhirnya menimbulkan kerugian di bidang penyakit. Duitnya banyak, tapi sakit. Ini kan begini dah, duitnya banyak, sehat. Cakep nggak? Ya, sehat itu paling mahal. Ente kejar dunia, dapat. Habis itu sakit. Duitnya buat pakai berobat. Habis itu, habis duitnya mati dah. Apaan enaknya? Nikmati dong. Ya, apa yang kita dapat nikmati. Nggak usah disimpan-simpan. Ya, disimpan-simpan mati. Dia belum nikmati, belum apa. Nikmati dong. Yang halal. Yang halal. Ya Allah, orang yang beriman diperintahkan untuk menikmati hidup yang halal. Makan yang halal, minum yang halal, tidur sama istri yang halal. Cakep nggak tuh?
Jaga, nikmati. Jangan entar. Ya. Sang sayang. Ya. Coba lihat bagaimana orang yang nggak punya bini, bagaimana tidurnya. Ente punya bini, bersyukur. Alhamdulillah. Ya. Nikmati yang halal. Ya. Jangan terlalu pelit kepada diri. Ya. Orang pelit itu kepada dirinya pun dia pelit, apalagi kepada orang. Itu, ya, jangan pelit-pelit. Ya, apa yang kita pengen dan ada, nikmati yang halal. Supaya apa? Supaya kita semangat dalam hidup ini. Bekerjanya semangat, ibadahnya semangat, bertanggung jawab kepada keluarga semangat, sehat, cakep nggak tuh? Itu jalan Islam. Jangan mengatakan katanya nggak boleh berlebihan. Iya, yang nggak bolehnya berlebihan. Tapi kalau menikmati yang halal, kagak apa-apa. Justru menjadi hiburan buat kita. Ketika kita sehat, kita bisa semuanya, bisa melakukan apa aja. Tapi kalau kita sakit, ibadah nggak bisa, menolong orang nggak bisa, bahkan menyusahkan orang lain. Ya, jadi Allah jadikan kita tidur dan bangun sebagai istirahat. Coba kalau nggak bisa tidur bagaimana? Ya, 2 hari nggak bisa tidur, Masya Allah, udah kelabakan kita, habis badan kita hancur. Maka dengan takdir Allah dibikin kita tidur. Wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asha. Malam dijadikan tempat sebagai libasa, pakaian. Artinya sebagai tempat istirahat. Siang dijadikan tempat untuk mencari rizki. Siang, habis subuh bergerak dah. Ya, kata Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku waktu pagi. Pagi ini bergerak. Ya. Udaranya bagus. Ya. Orang masih pada tidur, kita udah ngisep udara. Coba lihat, buru-buru bangun. Jangan sampai mereka pada bangun duluan, kita ngandusin, habis itu udara segarnya. Ya, buru-buru bangun. Wah, segar, paru-paru kita segar, mereka pada masih tidur. Ya, berkah hidup kita. Kalau mau tidur, entar, pamanya jam 8 pagi, jam 9, boleh tidur. Yang nggak boleh tidur tuh habis subuh. Itu juga kalau memang dia sengaja. Tapi kalau dia tugas malam, ya habis subuh tidur nggak apa-apa. Ya, memang perintahnya nggak boleh. Itu bagi orang yang kebiasaannya tidur habis subuh. Tapi kalau malamnya dia punya pekerjaan sebagai satpam umpamanya, ya habis subuh dia mau tidur, boleh. Ya. Apalagi jam 8, jam 9 boleh tidur. Ya, yang nggak boleh pas habis subuh. Nah itu keberkahan tuh, cari tuh, ya. Sampai jam 8, jam 9, ya. Kalau kita mau sholat doa, terus kita istirahat, tidur, nggak apa-apa. Ya. Baik, itu Allah yang bikin. Ya, dengan sebab kita tidur, problem-problem kita lupa. Enak nggak? Kita tidur, kesedihan kita lupa. Coba kalau melek terus, nah, berat otak kita, menanggung penderitaan. Nah, ketika terlalu berat, saraf-sarafnya bisa pecah. Kalau sarafnya pecah, ya udah, petot mulut kita, ya. Liuran, karena udah pecah. Itu sebab terlalu berat. Sebab terlalu berat. Makanya orang yang beriman nggak ada yang stres. Seharusnya orang beriman nggak stres. Karena ada penelitian, orang yang beragama tidak akan kena penyakit gila. Orang yang beragama, ya. Artinya apalagi kita nih, ya, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Zikir menyebabkan hati tenang. Hati tenang nggak ada penyakit. Nggak bakal kena penyakit kalau hati tenang. Ditonjok juga, dipukul juga, kalau hatinya tenang nggak sakit. Tapi kalau hatinya sakit, kita nyengir aja, dikesel banget itu. Karena hatinya. Ya, coba baru dapat duit banyak umpamanya, ya, dijitak, digirang, nah, duitnya banyak. Coba lagi nggak punya duit, ya, dibacok kita. Jadi ketenangan yang mahal. Di dalam Islam ketenangan itu
zikrullah. Ketika kita ingat Allah. Jadi tidur menjadi obat dari semua problem. Bagus kan? Nah, terus dengan takdir Allah, Allah bikin kita bangun. Ada perbedaan antara ngantuk dan tidur. Setiap tidur pasti didahului dengan ngantuk. Pasti ada ngantuknya. Habis ngantuk baru tidur. Kalau ngantuk, kita dengar suara, tapi kita nggak paham. Itu ngantuk. Tapi kalau tidur, nggak tahu apa-apa. Orang ngomong dia nggak dengar. Tapi kalau ngantuk, orang ngomong kita dengar, cuman kita nggak paham. Tapi kalau tidur, nggak tahu apa-apa. Nah, kalau Allah takdirkan kita nggak bangun-bangun, bagaimana? Makanya Allah jadikan kita tidur, bangun, segar. Ketika kita bangun, sehat. Yang tadinya kita capek kerja, Allah jadikan kita ngantuk, tidur. Bangun, segar lagi. Coba kalau nggak tidur bagaimana? Nah, jadi beruntung. Ya, orang kalau masih bisa tidur, cakep dah. Ya. Yang bahayanya kalau nggak bisa tidur, duitnya banyak nggak bisa tidur, rugi banget. Ya. Ya. Yang nggak punya duit aja tidurnya nyenyak. Ya. Itu. Ya. Wa kadzalika su'uhu wa alfaruhu. Begitu juga Allah jadikan dia punya rambut, dia punya kuku. Coba lihat, ada rambut, ada kuku. Ya. Nah, dan kuku itu Allah jadikan tumbuh, rambut tumbuh, kuku tumbuh. Ya. Makanya memang Nabi ada yang katanya Nabi rambutnya sampai ke kuping, panjangnya sampai ke kuping, rambut Nabi. Ya. Tapi kalau rambut kita sebaiknya jangan sampai melewati kuping, ya. Kan kita bukan Nabi. Ya. Nyontoh di rambutnya doang. Rambutnya jangan itu, kata rambutnya Nabi panjang. Ya. Contoh di dalam perbuatannya. Karena ada perbuatan Nabi yang nggak boleh kita ikutin. Haram kita ikutin perbuatan Nabi. Apa ya? Umpamanya kawin 9. Itu nggak boleh kita ikutin. Rasulullah boleh. Rasul boleh kawin lebih dari 4. Tapi umatnya nggak boleh. Jadi jangan diikutin. Jadi bukan semuanya diikutin. Ya. Ada yang khusus hanya buat Rasulullah SAW. Tahajud bagi Rasulullah wajib. Tiap malam Rasulullah bangun wajib. Tapi bagi kita nggak wajib. Kalau kita bisa bangun sholat, nggak bisa bangun ya nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau kita pengen tahajud tiap hari, tiap malam bisa. Syaratnya bangun sebelum subuh. Sebelum subuh kita sholat, namanya sholat tahajud. Masya Allah, gampang kan? Ya? Kalau kita mau tahajud tiap hari, bangun aja sebelum subuh, sholat 2 rakaat. Habis itu azan subuh dah dapat tuh tahajud. Ya? Daripada bangun jam 1, habis bangun ngopi, ngerokok, nggak bisa tidur. Subuh baru merem, subuhnya hilang. Ya? Bangun aja sebelum subuh, gampang. Sholat 2 rakaat lah. Kalau mau witir 1 rakaat. 2 menit kemudian azan subuh, cakep nggak lo? Cakep. Itu tahajud namanya. Ya. Nah, jadi rambut kita tumbuh, kuku kita tumbuh. Allah yang bikin. Semua ada hikmahnya. Semua mengandung hikmah. Ya. Ada bulu, kita nggak tahu hikmahnya. Mungkin ahli kedokteran tahu kan. Kuku begitu juga. Kuku itu kata dokter, orang sakit itu bisa dilihat dari pertumbuhan kukunya. Dari kuku udah ketahuan orang sehat apa enggak kelihatan. Lihatin, kalau kukunya jelek, penyakitan tuh orang. Ya. Iya, lihat dari kuku aja, dari tangan lihat. Kalau orang mau melamar di Arab, orang mau melamar itu nanti ada tim dari pihak laki yang bisa mengekir nih cewek nih cakep apa kagak. Ya. Yang pertama dilihat mukanya, tempat kecantikan. Yang kedua dilihat tangannya. Ini menunjukkan kesehatan.
Kalau tangannya gempal, wah itu sehat. Kalau tangannya banyak uratnya, nah itu penyakitan itu. Ya. Ada yang lihat dari tangan aja lihat tangannya. Kalau tangan cakep-cakep nih, Yusuf tuh cakep tuh, sehat tuh, gitu. Gitu. Ya. Tangan aja lihat di tangan. Kuku nih kalau ada putih-putihnya itu mengandung penyakit. Ya. Di atas kuku kan ada rambut tuh, jempol. Di jempol tuh ada rambut kan? Itu menunjukkan sehat. Di kuping ada rambut tuh, itu sehat. Ini ada orang yang di kupingnya nggak ada bulunya, itu ada penyakit namanya itu. Jadi kalau ada bulunya, berarti sehat tuh dia tuh. Coba lah, tanya dokter lah, saya bukan dokter. Tapi saya tahu, saya baca. Ya. Jadi semuanya mengandung hikmah. Semuanya. Nah, kuku dia terus tumbuh. Maka disunahkan menggunting kuku jangan sampai lewat 40 hari. Kuku. Jadi sampai 40, udah lewat 40, gunting. Ya. Yang bagusnya setiap Jumat. Setiap hari Jumat kita gunting gitu ya. Nah, mengguntingnya yang bagusnya Senin Kemis bagus itu ya. Ada yang mengatakan jangan menggunting kuku hari Selasa karena akan menyebabkan kena penyakit kusta katanya ya. Jadi menggunting kuku juga ada caranya ya. Ada sunah-sunahnya begitu. Yang jelas gunting kuku supaya waktu wudhunya nggak tertutup anggota badan. Kalau kuku kita nggak ada, jadi kotoran nggak ada kan? Tapi kalau kuku kita panjang-panjang, bisa aja nanti ada kotoran di bawah kuku. Ketika kita wudhu, nggak kena air, nggak sah wudhunya. Ya, jadi kalau laki-laki supaya jangan miara kuku. Kalau miara nggak apa-apa sampai 40 hari. Ada orang yang kukunya dikelingking panjang banget tuh. Ada nggak yang dikelingking? Lihatin dah. Dikelingkingnya panjang itu. Ya. Kalau tukang jahit sih kagak apa-apa ya, itu buat nusuk jarum itu ya. Nah kalau ustadz kukunya segini, nah, paling kelingking doang atuk, di kelingkingnya kelingking kiri apa gitu ada atuk gitu panjang. Buat apaan? Ya khususnya ustadz. Kalau jamaah sih nggak apa-apa ya. Mau sampai begini juga nggak apa-apa ya. Ya, tapi kalau ustadz jangan ya, karena orang lihat kan ya, kalau ustadz itu bukan omongannya doang. Jadi ustadz itu bukan omongannya doang, perilakunya itu yang dilihat. Karena jamaah ini melihat ustadz bukan apa yang dia kerjain, apa yang nggak dikerjain. Padahal udah dikerjain semuanya, yang nggak dikerjain yang disibukin. Itu jamaah itu. Ya, maka jadi ustadz susah jadi ustadz. Harus istiqomah. Jamaah ini semuanya punya perasaan. Perasaannya tajam kepada ustadz. Nggak boleh salah dikit, dia merasa itu. Ya. Hati-hati yang jadi ustadz ini. Ya. Jangan dikira jamaahnya kagak tahu. Jamaahnya tahu, cuma didiam aja. Ya. Jangan sampai kita tambang gitu. Ya. Nggak punya malu. Ya. Ustadz harus punya malu. Maka kalau nggak punya malu, fasna masyiddah. Lakukanlah perbuatan semau kamu. Malu. Khususnya tuh buat ustadz-ustadz. Ya, jangan pintar ngomong doang, tapi kagak ada perbuatannya kata jamaah ngomong doang cakep banget perbuatannya, tapi dia ngomong di rumahnya, gitu. Nah, jadi hati-hati ya. Allah mentakdirkan kita memiliki kuku, manfaatnya banyak, cuman kita nggak tahu hikmahnya. Yang jelas kuku jangan sampai lebih dari 40 hari gunting. Ya, beli gunting kuku setiap Jumat, periksa masih panjang, gunting lagi gitu ya. Supaya cakep kan, enak ya. Habis gunting kuku supaya dicuci. Habis gunting kuku, cuci kuku kita karena masih tajam kan. Dikhawatirkan nanti akan mengandung penyakit. Itu diantaranya. Ada yang mengatakan kukunya disimpan, dipendam di tanah gitu. Nah sekarang kita nggak punya tanah, pendamnya di mana? Ya, ya taruh di sampah dah gitu ya. Baik. Kemudian kullama saqata minha raja'a ila makana. Ketika kukunya copot,
tumbuh lagi. Atau digunting, tumbuh lagi. Rambutnya begitu juga, digunting, tumbuh lagi, digunting, tumbuh lagi, gitu. Ya. Itu rambut paha, kecuali rambut bawah. Rambut bawah tumbuhnya lama, cepet tumbuhnya, tapi nggak panjang-panjang. Makanya disunahkan mencukur bulu rambut bawah sunnah. Ya. Natkul ibti, bulu ketek sunnah. Kalau dalam hadisnya cabut kan susah. Kata Imam Ghazali, saya nggak kuat cabutnya, sakit, jadi dicukur begitu. Mencukur bulu yang di bawah sunnah, jangan sampai lewat 40 hari, jangan sampai hook banget begitu, serem kan? Ya. Jadi dicukur, ya. Karena tempatnya itu kan ketutupan, jadi baunya juga lain. Berhari-hari ketutupan kan, ketika dibuka, wah lu bisa kenal orang. Ya. Nah, kalau bulunya nggak ada kan enak. Ya. Itu sunnah. Itu kata Nabi. Ya. Mencukur namanya al-anah, halqul anah. Mencukur bulu yang ada di bawah. Itu termasuk kebersihan. Laki perempuan. Cuman memang risikonya pas tumbuhnya itu gatal jadinya tuh. Nah itu yang kagak tahan tuh, duduk dikit. Wah itu ketahuan tuh lagi tumbuh tuh bulunya. Ya. Itu. Emang kalau kita ngikutin ajaran Islam, nggak usah khawatir, nggak usah malu. Mengapa? Itu ajaran Islam. Ya. Dan harus kita ikutin, pasti bagus. Dari segi kesehatan pasti bagus. Apa kata Rasulullah pasti bagus. Apa kata Allah pasti bagus. Apa yang disuruh, apa yang dilarang, pasti bagus. Meskipun kita nggak tahu hikmahnya. Wa kadzalika al-lailu wan naharu yatanawabani. Begitu juga siang malam gantian. Ya, ini sekarang siang, nanti datang malam, nanti datang siang, terus menerus. Coba andai kata siang terus menerus, seminggu saja kebakaran ini semua. Hangus kita. Atau malam terus menerus mati kita, beku. Maka Allah bikin bergantian, ada malam, ada siang, ada, jadi seimbang, enaklah kita hidup. Cakep gak tuh? Allah yang jadikan. Bersyukur, alhamdulillah. Coba kalau pakai mesin bagaimana? Ya atur malam atau siang. Kalau mesinnya mogok, kepanasan berhari-hari, mati kita. Nah, jadi bersyukurlah, alhamdulillah Allah yang jadikan. Ada siang, ada malam bergantian. Kullama dhahaba ahaduhuma ja'al akhar. Ketika hilang malam, datang siang. Hilang siang, datang malam. Bahkan ada negara yang punya musim. Ada musim dingin, ada musim panas, musim semi, musim gugur. 4 bulan. Kalau di Arab atau di Eropa, sekarang ini nih musim dingin. Desember ini ya, sedang dingin-dinginnya. Bisa turun salju antara Desember Januari. Kita enak, udara Indonesia paling enak lah, cakep lah. Paling kita ada musim hujan doang. Nah, kalau di Arab seperti Mesir, Syria, Jordan, Tunis, Maroko, dia ada 4 musim. Kalau musim dingin begini nih, berat. Kita harus pakai baju berlapis-lapis, pakai kaos kaki berlapis-lapis. Di rumah pun pakai sepatu. Gak ada pakai dingin, ya. Kita mandi pun pakai air panas, kita cebok pakai air panas. Kalau pakai air dingin, masuk lagi tuh taiknya, ya. Saking dinginnya itu, ya. Sampai 0 derajat. Kita di kuliah saja di kampus, itu di tembok-temboknya itu ada heater, pemanas. Nulis pun masih nggak bisa, saking dinginnya. Makanya pakai sarung tangan, jalan tangan dimasukin. Saking dinginnya itu, ya, pakai sel, pakai penutup, pakai imamah, digulung itu supaya apa? Supaya hangat, gitu. Ya. Nah, jadi kita bersyukur nih, Allah jadikan negeri kita Indonesia udaranya cakep, ceweknya cakep-cakep, masya Allah. Orang Barat demen banget nih cewek kita, ya. Yang pesek-pesek khususnya itu, ya. Itu bagi dia paling cakep itu, ambil kita sana bawa, ya. Itu, ya. Semua pada pengen ke Indonesia. Karena apa? Surga dunia Indonesia. Maka kita harus jaga negeri kita.
Jangan sampai diambil sama orang-orang yang pengen merebut negeri kita. Umat Islam harus menjaga negerinya. Dan ini negara yang paling enak. Semua orang pada pengen tinggal di sini, Indonesia. Surga dunia. Ente mau apa aja ada di Indonesia. Ente mau apain aja ada, mau makan apa aja ada. Dan ente pasti bisa hidup. Nggak ada yang kelaparan di Indonesia. Ente mau kawin berapa aja bisa. Nah, orang miskin aja bininya 3. Nah, itu. Orang kaya bininya atuk, malu kan tuh, ya. Udah, beda.